Oke, sebelum kuliah ini dimulai, saya mau tanya apa selain mata kuliah teknologi spasial ini ada mata kuliah lain yang masih daring belum? Enggak. Ada Bu, Apa ada ya mata kuliah apa? geologi fisik Bu. Pancasila saya, Bu. Iya. Susah sih ya kalau menjelaskannya hitung-hitungan kalau enggak ini ya harusnya kita tatap muka ya. Iya, Bu. Tapi kenapa ya? Kok kalian nggak kebagian tatap muka ya? Apa nggak ada kelas ya? Iya Bu, nggak ada kelas Bu. Iya, kelasnya nggak ada. Iya, iya. Oke, oke deh. Ini masih 63 ya. Total 74. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Nanti kita mulai. Hmm. Iya, saya minta tolong dihidupkan semua ya kameranya. Saya mau absen. Maksudnya saya mau foto buat bukti kehadiran hari ini. Kalian hari ini kuliah sampai sore semua ya? Ya, Bu. Ini Kevin, Indi, ini masih belum menghidupkan ini ya. Pas. Uh, Pertemuan ke ini pertemuan ke berapa? Tiga ya. Eh, ya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, meskipun daring ya, tapi kita kan karena mau melakukan sesuatu yang baik, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi di hari ini itu materinya mengenai penentuan posisi ya. Jadi sebentar. Eh, di penentuan posisi ini kita akan belajar mengenai bentuk dasar geometrik. Yang pertama, yang kedua ada penentuan posisi horizontal atau vertikal. Nah, yang ketiga ada metodologi pemetaan terestris dan juga peralatan dari pemetaan terestris yang digunakan untuk menentukan suatu posisi ya peralatannya. Nah, ya selanjutnya bentuk dasar geometrik. Nah, jadi eh, di sini ada beberapa bentuk dasar geometrik yang kita pelajari ya. Jadi mungkin kalian semua juga sudah tahu ya bentuk-bentuk geometrik. Jadi eh, kenapa sih kita belajar lagi bentuk dasar geometrik di sini? Nah, kita belajar bentuk dasar geometrik karena sebenarnya kenapa kita belajar bentuk dasar geometrik dalam penentuan posisi? Karena pada dasarnya bentuk dasar geometrik itu adalah bentuk yang meres apa 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 sih merepresentasikan bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Eh, misalnya seperti segi empat itu mungkin merepresentasikan bentuk lapangan atau bentuk silinder dan juga bentuk balok ataupun bentuk kubus itu merepresentasikan dari bentuk-bentuk bangunan yang mungkin akan kita tentukan nantinya posisinya gitu ya. Jadi di sini ada bentuk dasar geometrik itu ada empat yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada titik. Titik itu merupakan bentuk terkecil ya, bentuk terkecil dari sebuah bentuk geometrik. Itu yang pertama, yang kedua itu ada garis, itu bentuk satu dimensi. Nah, jadi di sini untuk garis sendiri itu kan dia mempunyai ciri. Cirinya apa? Jadi garis satu dimensi itu memiliki ciri yaitu memiliki panjang. Nah, misalnya nih eh, garis dan garis itu terbentuk dari berbagai dari lebih dari satu titik ya. Misalnya satu garis lurus itu lebih terbentuk dari dua buah titik ya. Misalnya nih saya terhadap Sabrina itu kan memiliki panjang ya jarak antara saya dan Sabrina itu misalnya saya di titik A dan Sabrina di titik B, antara saya dan juga Sabrina itu kan bisa ditarik sebuah apa ya garis. Nah, garis itu kan memiliki nilai ya, nilai panjang, memiliki nilai panjang yang dapat diukur yang memiliki satuan tentunya ya. Bisa berupa meter dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada bidang dua dimensi. Nah, bidang dua dimensi itu apa sih di dalamnya itu seperti ada segitiga, ada segi empat, ada trapesium dan juga ada lingkaran. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan nih, tadi kan satu dimensi, kalau dua dimensi itu memiliki ciri khusus. Ciri khususnya apa? Nah, kalau dua dimensi itu dia memiliki luasan. Nah, biasanya bidang dua dimensi itu em,
dia memiliki ciri yaitu memiliki luasan dan juga jadi dia memiliki panjang, lebar, jarak, dan sudut. Sehingga dari adanya ciri panjang, lebar, jarak, dan sudut, luasan dalam bidang dua dimensi itu dapat diukur gitu. Jadi misalnya eh, di bidang dua dimensi itu juga dia dapat apa ya? Jadi dia bisa dibentuk dari lebih dari satu titik juga, tapi dia menutup gitu. Misalnya nih dari ada saya di titik A, Sabrina di titik B, dan Elsa di titik C. Nah, nanti dari A, B, C balik lagi ke A hingga dia membentuk suatu bidang tertutup. Begitu. Nah, kalau selanjutnya itu ada bentuk tiga dimensinya. Contoh dari bentuk tiga dimensi itu dapat dikatakan bidang ya. Itu ada bentuk silinder, ada bentuk balok, dan ada bentuk bola. Nah, ciri dari bentuk tiga dimensi itu apa? Nah, tiga dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan juga pada benda yang tiga dimensi, bentuk dasar geometrik yang tiga dimensi, itu dia juga memiliki jarak miring, sudut datar, dan juga sudut vertikal. Nah, bedanya dia dengan benda tiga dimensi dengan benda dua dimensi. Kalau benda dua dimensi itu dia memiliki luasan, kalau benda tiga dimensi itu dia memiliki ruang ya. Jadi dia memiliki ruang. Kebayangkan ya kalau bentuk dasar dua dimensi tiga dimensi kalian sudah bisa ya membayangkan dan sudah mengerti lah ya, karena kita juga kalau bentuk geometrik emang dari matematika awal kan sudah diajarkan ya dari SD, SMP, SMA ya, dan juga kemarin TPB kalian ya belajar kan ya. Gitu, itu untuk bentuk dasar geometrik. Nah, selanjutnya pembentukan objek geometrik. Nah, jadi sebenarnya untuk garis sendiri itu garis diawali dan diakhiri oleh titik yang berbeda sehingga membentuk garis. Seperti yang saya katakan tadi ya, antara saya dengan Sabrina itu saya ada di titik A, Sabrina ada di titik B, itu diawali dan diakhiri dengan titik yang berbeda. Nah, garis merupakan kumpulan titik yang tidak berimpit ya. Dan antara dua titik hanya dapat dibuat satu buah garis lurus. Nah, misalnya nih kalau misalkan eh, saya dan Sabrina itu kan hanya ada garis A dan hanya ada titik A dan titik B. Tapi kalau misalkan ada saya, Sabrina, dan juga Verly, nah itu ada tiga titik hingga menghasilkan dua buah garis lurus. Nah, sedangkan untuk bidang, nah bidang itu dapat dibentuk melalui dua garis yang berpotongan. Nah, bidang dapat dibuat melalui tiga titik yang tidak berimpit. Nah, dia tadi yang seperti kita katakan ya, jadi dia balik ke garis tersebut ya. Bidang dapat dibuat melalui satu garis lurus dan satu titik yang tidak pada garis tersebut. Nah, jadi kesimpulannya garis, bidang, dan bangun ruang dapat dibentuk oleh titik-titik. Nah, jadi pembentukan objek geometrik itu sebenarnya untuk apa sih gitu? Kita belajar lagi tentang pembentukan objek geometrik. Sebenarnya di dalam survei pemetaan ini, jadi kita itu kan em, menentukan sebuah titik ya, sebuah lokasi yang direpresentasikan dalam sebuah titik gitu. Kita menentukan posisi posisi direpresentasikan dalam bentuk titik. Nah, untuk mengukur titik itu kita membutuhkan alat bantu. Nah, makanya bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk geometrik. Misalnya nih, kita eh, ingin mengetahui posisi titik A gitu. Nah, posisi titik A itu kita untuk menentukan koordinat di titik A. Nah, kita kan butuh bantuan lain ya, maksudnya. Jadi kalau untuk menentukan nilai X dan juga Y, kita itu menentukan butuh parameter lain seperti jarak dan juga
dan juga sudut. Nah, sehingga kita membutuhkan bantuan lain seperti nanti eh, garis ya, garis sehingga kita bisa mengukur sudutnya gitu. Jadi sebenarnya objek geometrik itu untuk apa gitu? Pembentukan objek geometrik ya sebenarnya untuk alat bantu kita menentukan sebuah posisi yang sebenarnya ya yang terkecil itu yang kita tentukan itu yang direpresentasikan dalam bentuk titik gitu. Nah, ini. Nah, tempat atau lokasi bentuk geometrik. Nah, kalau titik itu pada garis bisa diletakkan di tengah, ujung ya, tengah atau kedua ujungnya. Kalau pada bidang ya kita bisa lihat misalkan pada bidang datar itu ya titik bisa di tengah ataupun di sudut-sudutnya. Nah, pada ruang kalau misalkan eh, lokasi itu, nah itu bisa kalau pada ruang itu dalam bentuk tiga dimensi. Misalkan eh, ada lampu, misalkan ada lampu gantung. Nah, kita bisa tentukan tuh lampu gantung tuh sebagai sebuah titik gitu. Kita bisa apa namanya? Kita bisa tetapkan lampu gantung itu sebagai sebuah titik. Nah, pada tempat garis juga. Nah, garis bisa juga dilokasikan di sebuah bidang datar dan juga sebuah ruang hingga jadi apa ya? Dia garis miring ya. Nah, sebuah bidang. Nah, nanti kalau sebuah bidang itu ditempatkan pada sebuah ruang, nanti akhirnya dia bidang tersebut memiliki volume ya, memiliki ruang tuh. Nah, selanjutnya yaitu besaran pembentuk objek geometrik. Nah, apabila kita berbicara mengenai besaran pembentuk, nah kita akan masuk ke dalam sudut dan jarak. Nah, kalau kita berbicara dengan sudut, itu kita berbicara dengan sudut, itu kita berbicara dengan putaran ya, putaran pada garis di suatu ruang yang berpacu pada suatu poros ya, titiknya gitu, titik poros gitu, perputaran pada poros gitu. Nah, kalau jarak itu ya itu. Kalau jarak itu adalah sebenarnya panjang ya, panjang dari titik A dan titik B itu dapat dikatakan sebuah jarak. Nah, misalnya di sini eh, dalam survei dan pemetaan itu sendiri, bentar. Dalam survei dan pemetaan itu sendiri, apabila kita akan menentukan misalnya nih kita dari titik apa namanya dari titik O ingin menentukan koordinat di titik B. Nah, itu kita bisa menggunakan sudut untuk menentukan koordinat tersebut. Nah, jadi selain sudut, nah itu juga ada jarak di ruang. Nah, kalau misalkan nih kita dari titik O itu kita jarak datar, nah itu kita menentukan titik di B di atas eh, di atas puncak gunung. Nah, itu kita juga bisa menggunakan jarak. Nah, jadi dalam penentuan koordinat itu kita membutuhkan sudut dan jarak ya untuk menentukan besaran koordinat yang akan dijelaskan di slide samping nanti ada slide selanjutnya ada rumusannya. Jadi untuk jarak sendiri itu ada jarak datar dan juga ada jarak miring ya. Kalau jarak miring itu misalnya kita dari sini, kita kalau eh, dari sini itu kita dari ITERA misalnya, itu kan hmm, katakanlah ITERA itu permukaannya datar ya eh, ke kita melihat ke arah Gunung Betung yang atau Gunung Raja Basa yang misalkan kelihatan atau gunung apa yang di sini kelihatannya ya ke atas puncak gunung. Nah, dari ITERA ini ke atas puncak gunung itu kalau ditarik lurus itu akan membentuk sebuah jarak miring. Sedangkan
jarak datarnya itu misalnya dari eh, it- dari kita di ITERA hingga ke permukaan sebuah gunung tersebut ditarik garis lurus itu jarak datarnya gitu ya. Hmm, ya. Nah, jadi selanjutnya bentar. Nah, prinsip dasar penentuan posisi atau planimetris itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu ada cara grafis. Nah, di dalam grafis ini ada dua cara, yaitu cara yang ada dua prinsip, yaitu satu mengukur jarak, yang dua mengukur sudut dan jarak. Nah, di dalam mengukur jarak-jarak itu ada dengan cara trilaterasi dan juga offsetting. Nah, cara trilaterasi itu seperti apa? Nah, jadi kalau trilaterasi itu dia mengukur jarak yang kita sudah tahu koordinatnya. Jadi mana? Di sini. Jadi di sini misalnya kita sudah tahu nih koordinat X dan Y. Ini XA dan juga YA. Kita udah tahu nih koordinat A. Nah, kita juga sudah tahu koordinat C, yaitu XC dan YC. Nah, apakah jarak 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 itu hmm, ini DAC bisa dihitung, bisa dengan cara trilaterasi, yaitu D sama dengan akar dari XC dikurang XA ditam dikurang ya, XC dikurang XA dikurang YC dikurang YA. Nah, itu nanti akan dapat nilai dari jarak antara A dan B. Begitu pula jarak antara A dan itu jarak antara A dan C ya, yang tadi maaf saya salah. Nah, begitu pula kita mengukur jarak antara A dan B. Nah, jadi kalau trilaterasi itu yang penting koordinat dari titik eh, A, B dan C itu diketahui ya nilainya. Nah, itu koordinat yang diketahui itu nilai X dan juga nilai Y. Nah, kalau offsetting itu sebenarnya mengukur jarak yang tidak diketahui koordinatnya. Jadi kayak mana cara kita mengukur jarak pakai offsetting. Jadi kalau offsetting itu biasanya kita mengukur suatu bangunan ya, jarak ke ya antar bangunan gitu. Nah, kalau pakai offsetting itu dia menggunakan em, kita ukur meteran gitulah. Meteran kalian tahu kan ya, meteran kita ukur. Nah, kalau offsetting itu jadi ditarik garis, misalnya kita mau menentukan misalkan ada C nih di sini titik C ya. Titik C, ini titik A, ini titik B. Nah, ini misalnya panjang A dan B sudah diketahui 12 meter. Nah, jarak antar A dan B sudah diketahui panjangnya 12 meter. Nah, kita ingin tahu nih jarak antara A ke C. Nah, kalau kita pengen mengetahui jarak antara A ke C, nah kita tarik dulu nih. Kita tarik dulu nih C-nya ke garis tengah antara A dan B. Ini ada titik bantu, titik nol ya. Ini. Nah, kita tarik garis tengahnya C. Nah, baru nanti kalau kita udah dapet C, ini kalau kita ukur jaraknya pakai apa namanya rambu ukur udah ketahuan ya, berarti nilai D
CO-nya. Nah, gimana kita menentukan DAC? Nah, ini ditentukan berarti pakai rumus apa? Rumus Pitagoras ya. C kuadrat. Kalau ini kan tadi 12 meter dibagi 2 berarti jadi 6 meter ya masing-masing 6. Ini juga nilainya udah diketahui karena dari pita ukur ya. Pita ukur, pita ukur nilainya udah diketahui. Nah, jadi jarak AC itu kita ukur menggunakan rumus Pitagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, akhirnya nanti kita dapat menentukan jarak ya dari A ke C itu menggunakan metode offsetting. Nah, cara yang kedua itu yaitu mengukur sudut dan jarak dengan cara triangulasi dan juga koordinat kutub. Sebentar. Nah, ini mengukur sudut dan jarak dengan cara triangulasi dan koordinat kutub. Nah, penentuan posisi dengan jarak, penentuan mengukur sudut dan jarak itu dengan cara triangulasi itu kita harus mengetahui ya, harus mengetahui ya kalau ini tuh. Nah, kalau misalkan metode triangulasi itu berarti kita harus mm, mengukur ya sudut-sudutnya, sudut CAB, ABC. Nah, nanti didapat sudut ini, sudut A-nya, sudut B-nya. Nah, ini kita juga bisa menentukan posisi C. Nah, sedangkan kalau menggunakan koordinat kutub, nah kalau di koordinat kutub itu sebenarnya kalau di survei pemetaan itu kita ada namanya sudut, duh ini ini ada garis lurus ke atas ya. Ini namanya sudut jurusan ya. Sudut jurusan itu garis lurus terhadap Y. Nah, ini ke arah kutub utara. Nah, ini sudut ini 0 derajat ya, set 0. Nah, jadi dengan bantuan sudut jurusan ini kita bisa menentukan sudut dan juga jarak yang ingin kita ketahui dengan bantuan sudut jurusan ini. Misalnya kita ingin menentukan sudut apa namanya? Ini bisa bantuan ya. Jadi nanti dikurangkan saja nanti di gambar selanjutnya ya. Kita jelaskan. Oke. Ini dihapus dulu. Nah, yang kedua yaitu ada cara numeris. Cara numeris yaitu penentuan posisi sebuah titik dinyatakan dalam koordinat. Nah, ini ada dengan 3 cara yaitu dengan sudut jurusan atau azimut dan jarak yang seperti tadi ya. Yang metode grafis itu kita tadi udah sudut jurusan tuh ada juga. Nah, yang kedua dengan pemotongan ke muka dan juga pemotongan ke belakang. Nah, jadi ini di gambar yang ini poligon terbuka. Ini ya, ini poligon terbuka. Ini poligon terbuka ya. Nah, ini kan sudut jurusannya ya, dia Y garis lurus terhadap kutub utara. Nah, ini kan 0 ya, set 0. Jadi di sini nanti kita ukur apabila kita sudah mengetahui nih besaran sudut jurusannya, nilai alfanya kita sudah mengetahui, eh, kita
kita sudah mengetahui besaran alfanya. Nah, kita juga tahu nih jaraknya. Nah, kita bisa menentukan titik B. Itu satu. Nah, kemudian besaran sudut luar ini. Nah, besaran sudut luar ini kita hitung dan juga jarak yang ini kita dapat, kita bisa menentukan posisi C gitu. Nah, sebenarnya mungkin dalam penentuan posisi, jadi misalnya nih eh, kita di titik A, kita penentuan posisi di ingin menentukan posisi ingin mengetahui posisi di titik F. Nah, jadi misalnya nih kita mendirikan alat ukur di titik A. Nah, alat ukur di titik A. Nah, kita berada di gedung F gitu ya. Kita lagi ngukur di gedung F, kita tahu posisinya di gedung F. Nah, kita ingin menentukan posisi asrama satu misalnya. Kan jauh sekali ya. Kalau misalkan kita menggunakan alat ukur aja tidak terlihat gitu ya. Bagaimana kita menentukan posisi asrama? Padahal kita dari awal kita memiliki acuan di gedung F gitu. Nah, makanya jadi kita eh, menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini berupa titik-titik seperti B, C, D, F hingga menuju ke asrama gitu. Asrama di titik F gitu ya. Nah, ini titik-titik bantu ini juga perlu dihitung koordinatnya. Nah, ini perhitungan koordinat ini kan tadi misalnya perhitungan titik B ataupun titik C itu dia sudah mengetahui sudut ini alfa di sini dan juga jarak ya nilai A sehingga nanti didapatkan posisi di B begitu juga dengan posisi C ya sehingga nanti kita mendapatkan eh, posisi yang kita cari yaitu posisi F. Nah, ini metode ini itu menggunakan metode triangulaterasi. Jadi dia eh, apa ya? Literasi apa sih pengulangan ya? Laterasi. Jadi dia pengulangan terus berulang. Jadi dia sama. Jadi dapat sudut di sini dan dapat jarak di sini, dapat menentukan posisi koordinat di sini gitu. Berulang seterusnya. Tuh. Nah, ini penentuan pertama yaitu penentuan posisi horizontal. Nah, dalam penentuan posisi horizontal itu dinyatakan dalam koordinat horizontal. Nah, kegunaan koordinat horizontal itu untuk apa? Untuk mendeskripsikan lokasi suatu titik ya. Jadi, eh, lokasi suatu titik, garis atau bidang. Sebenarnya kan sudah kita katakan ya tadi garis dan bidang juga terbentuk dari sebuah titik-titik. Jadi yang kita tentukan itu titik-titik titik-titik dari bidang tersebut. Jadi kalau segitiga berarti ada 3 titik bidang yang kita tentukan misalnya atau eh, bidang segi 4 itu dari ada 4 titik ataupun nanti kita misalnya nih kita mengukur eh, sebuah bidang yang tidak beraturan. Nah, itu kan kita nantinya kita gini nih. Misalnya kita mengukur koordinat nih luasan bidang. Nah, ini. Nah, dari posisi juga kita bisa mendapat luasan ya, bisa menghitung. Nah, misalkan kita ingin menghitung ini eh, dengan cara koordinat gitu. Posisi koordinatnya. Nah, ini kan kita bisa hitungnya titik ini dengan bantuan beberapa ini ya, bentuk geometri ya. Nah, misalkan dibuat segitiga, itu ini dibuat kubus dulu gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua itu untuk merekonstruksi lokasi, letak titik, garis, dan bidang. Nah, yang ketiga untuk menghitung
jarak antar dua titik. Nah, jadi dengan adanya koordinat kita bisa menghitung jarak antar dua titik itu berapa, terus juga kita bisa dengan adanya koordinat kita bisa menghitung arah antara dua titik itu. Jadi arah itu ke ini ya, ke sudut ya, sudut dari dua titik tersebut. Nah, dari koordinat juga kita bisa menghitung luasan suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa titik. Tuh. Nah, nih untuk posisi horizontal sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada relatif, yang kedua ada absolut. Nah, yang relatif itu jadi apabila kita seperti yang sudah di apa bahas minggu lalu ya, kalau misalkan kita mengukur posisi horizontal relatif itu lebih ke lokal. Misalkan kita mau menghitung koordinat di hanya sebatas kayak di ITERA aja gitu. Di gedung F ya udah kita buat koordinat lokal aja. Kita tidak perlu pakai referensi gitu ya. Nggak perlu pakai referensi yang seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian apabila kita posisi horizontal yang absolut, nah itu kan dia global, berarti kita harus menggunakan titik bantu ikat yang referensinya ke BIG. Nah, itu kan kalau di ITERA sendiri ada tuh, ada namanya ITR di depan itu ya. Kalau misalkan kalian di sebelah apa ya, sebelah halte halte di depan gerbang ITERA, nah itu kalian pernah lihat anak-anak mungkin teknik geomatika lagi ngukur, nah itu ngikatnya ke samping itu ya, di situ ada apa referensinya. Nah, kalau misalkan menggunakan global, nah bisa menggunakan ikat di situ yang acuannya ke BIG gitu. Nah, dalam penentuan posisi horizontal itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada satu titik, yang kedua ada banyak titik. Nah, satu titik itu yang seperti satu titik itu ada yang namanya metode, ada beberapa metode. Yang pertama ada metode polar, yang kedua ada ikatan ke muka atau intersection, yang ketiga ada ikatan ke belakang atau resection. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah polar. Nah, jadi metode polar tuh seperti apa? Misalnya nih, kita kita berdiri di sini. Kita di sini, kita sudah tahu koordinat di titik A. Nah, ini kita coba analogikan menggunakan sebuah alat ukur ya. Misalkan kita berdiri ETS ya di sini. Total station di sini. Nah, kita di titik A. Nah, kita mau menentukan di titik C, di titik D, nah di titik F. Nah, itu kita tinggal tembak aja ya. Ini jadi eh ke sini, ke sini, ke sini gitu. Kita jadi kalau polar tuh dari satu titik aja. Dari titik A kita bisa mengetahui lokasi di titik C, di titik D, dan di titik F. Nah, kalau banyak titik, itu yang seperti gambar tadi itu, yang berulang, trilaterasi tadi itu ya, di gambar sebelumnya. Nah, itu banyak titik, ada metode menggunakan poligon, ada triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Nah, tadi yang seperti di sebelumnya ya, itu ada yang metode trilaterasi. Jadi itu banyak titik kita penentuannya. Kalau yang ini polar itu hanya satu titik. Jadi dari A kita bisa menentukan titik C, D, dan F gitu. Nah, untuk metode polar sendiri kan tadi dari satu titik ke banyak titik nih. Misalkan ini B, terus juga ini titik C misalnya. Nah, itu berarti kalau ini D, A, C. Nah,
kita kan sudah mengetahui ya kalau metode polar itu kita sudah mengetahui satu posisi, satu titik. Nah, kita udah ketahui nih koordinat A ini X A dan YA sudah kita ketahui. Nah, gimana cara menentukan XB dan YB posisi di B. Nah, gimana kita juga menentukan posisi C yaitu XC dan YB-nya. Nah, itu misalnya kita sudah mengetahui nilai koordinat dari A yaitu XA dan YA. Nah, ini. Jadi tadi ya kita pakai sudut jurusan set 0 ke kutub utara. Nah, itu kita hitung tuh berapa besar sudutnya. Nah, itu biasanya sudah dapat ya, udah bisa kita hitung, kita dapat. Nah, itu dapat kita sudut AB. Nah, ini sudut jurusan udah kita dapat. Nah, lanjut kita hitung jarak. Jarak dari titik yang sudah kita ketahui koordinatnya terhadap titik yang kita cari. Nah, ketemu jarak, kita tahu jaraknya, kita tahu besar sudutnya, dan juga kita sudah tahu nilai koordinat di titik awal. Nah, maka kita cari titik B itu XB dan juga YB. Nah, itu dengan dasar kehitungan koordinat itu jadi XB sama dengan XA ditambah jarak antara A dan B sin dari alfa AB. Nah, tuh. Nah, kalau YB itu YA ditambah DAB cos alfa AB. Nah, kalau perhitungan X itu dia pasti menggunakan sin. Nah, tapi kalau dia perhitungan Y, nilai Y itu dia menggunakan cos. Nah, ini sudah ketetapan ya, ketetapan perhitungan matematikanya. Jadi kalau menghitung posisi X itu pakai sin dan Y itu menggunakan cos. Nah, bagaimana dengan penentuan posisi Y? Nah, jadi kita juga bisa nih ukur dari sini ke sini sudutnya ya. Dapat sudut AC. Nah, kemudian jaraknya ini kita sudah tahu. Kita bisa menentukan jarak ke C. Nah, koordinatnya juga ini. XC sama dengan, ya bisa sama ya seperti ini. Tuh, sama seperti XB. Iya, ada apa? Bu, maaf Bu, mau bertanya Bu. Itu udah kebalik ya Bu ya? Kalau kita mencari Y-nya, kita pakai Iya. kalau kita pakai nyari X-nya kita pakai cos Bu. Soalnya kan yang sudutnya kan berada di ininya Bu, di atas gitu ya. Hmm, jadi gini nih. Nanti kita belajar, nanti selanjutnya kita bahas mengenai kuadran ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, apa namanya, perhitungan survei dan pemetaan itu dia memang perhitungannya itu searah jarum jam. Jadi dia X-nya itu menggunakan sin dan Y itu menggunakan cos. Nah, kalau perhitungan matematis lainnya itu kan dia berlawanan arah jarum jam ya. Gitu. Bisa dipahami? Tong karung, tong apa? Torangkun? Ya, tuh. Nah, ini ya. Nah, kalau kita sudah dari rumus tadi, rumus penentuan koordinat posisi X, B, dan YB, nah itu kita bisa juga nyari, kalau kita udah tahu koordinatnya, kita bisa juga nih nyari jaraknya. Nah, perhitungan jarak seperti apa? Nah, ini kebalikannya ya.
kebalikan dari rumus ini. Nah, ini juga untuk besaran sudutnya itu bisa juga kita pakai arkus tangan. Jadi kebalikan aja dari koordinat X dan Y-nya. Nah, terus nah ini kita bahas kuadrannya ya di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi kalau dalam ilmu ukur tanah itu sudut dimulai dari arah utara, sumbu Y positif ke arah timur searah jarum jam. Nah, sedangkan dalam ilmu ukur sudut itu dimulai dari arah timur, sumbu X positif berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, jadi misalnya kita nanti mencari rumus sudut pakai arkus tangan ya. Duh. Nah, ini misalnya nih nanti arkus tangan alfa AB sama dengan nilai XB dikurang XA per YB dikurang YA. Nah, misalnya nanti itu dapatnya positif-positif dan hasilnya positif. Nah, itu dia masuk kuadran 1. Apabila masuk kuadran 1, itu nilai A-nya tetap. Sedangkan apabila dia masuk kuadran 2, apabila nanti nilainya itu kalau misalkan kuadran 1 kan 0 sampai 90. Nah, apabila nilainya itu di rentang 90 sampai 180 dan nilainya itu negatif, nah itu nanti kita tambahkan nilai apa namanya? Besar sudutnya itu kita tambahkan 180. Begitu juga di kuadran ketiga rentang nilai 180 hingga 270 ya. Nah, itu juga kita tambahkan 180 derajat. Selanjutnya untuk di kuadran keempat kita tambahkan 360 begitu. Nah, selanjutnya itu tadi ada posisi horizontal, sekarang ada posisi vertikal. Nah, maksud dari penentuan posisi vertikal yaitu menentukan tinggi titik dengan mengukur beda tinggi. Nah, tingginya itu terhadap apa? Jarak terhadap acuan tertentu. Nah, beda tinggi yang kita ukur itu jarak antar bidang nivo. Nah, nanti bidang nivo itu kalian bisa di slide selanjutnya ya, bidang nivo bidang dengan potensial yang sama. Nah, acuan tinggi bidang nivo itu melalui MSL atau muka laut rata-rata. Nah, bidang atau garis mendatar ini menyinggung bidang nivo, bidang atau garis vertikal, bidang atau garis normal pada bidang mana nih? Pada bidang nivo. Nah, sudut vertikal atau sudut miring itu sudut pada bidang vertikal berupa sudut zenit atau sudut miring. Itu ya. Nah, ini ya eh, bidang nivo itu ya kalian tergambar ya di gambar ini. Jadi ini kalau misalkan geoid itu kemarin ya bentuk permukaan bumi, tapi bukan bentuk matematisnya itu geoid. Nah, terus habis itu di sini bidang nivonya, jadi dia eh, apa ya di atas permukaan bumi. Nah, apabila kita cari eh, delta H-nya itu delta H-nya itu adalah HA dikurang HB. HA itu adalah ketinggian dari geoidnya dengan ketinggian geoid antara bidang nivo gitu ya. Nanti dapat delta HAB. Nah, selanjutnya untuk metode penentuan beda tinggi sendiri itu ada 4. Yang pertama ada sifat datar, yang kedua ada tachymetri, yang ketiga ada trigonometrik, dan yang keempat ada barometrik. Nah, ini urutan ini berdasarkan tingkat ketelitian ya. Yang paling teliti di antara 4 ini yaitu ada sifat datar gitu. Nah, ini sifat datar itu kita menghitung beda tinggi ya. Nah, jadi eh,
untuk menghitung beda tinggi antara A dan B, delta A dan apa sebentar saya angkat telepon dulu ya. Nah, jadi tinggi suatu titik adalah jarak vertikal titik tersebut dari bidang acuan ya. Bidang beda tinggi antara eh, dua suatu titik adalah jarak vertikal antara bidang dan bidang acuannya melalui kedua titik tersebut atau selisih jarak vertikal kedua titik tersebut dari bidang acuan gitu ya. Untuk hitungan posisi vertikalnya menggunakan rumus delta H ya, HB dikurang HA kalau kita ada di posisi A mau lihat ketinggian di B, jadi kita hitung beda tingginya. Jadi sebenarnya dalam metode sifat datar ini kita menghitung beda tingginya dari tinggi kita di A ke tinggi B. Nah, itu dapat kan kita misalkan kan kalau misalkan di jalan di antara gedung GK2 dan juga ke F itu kan ada gundukan ya. Kita pengen tahu tuh kita sebut di gundukan itu titik B. Nah, di bawah itu titik di bawah kita berdiri di jalan itu A ke B. Nah, itu kan kita dapat tinggi kita itu berapa di A. Nah, ke tinggi B. Nah, itu yang kita selisihkan itu dapat sebuah beda tinggi ya. Nah, yang kedua ada metode ini trigonometric leveling. Nah, trigonometric leveling ini adalah cara penentuan posisi titik tinggi dengan pengamatan sudut vertikal, tegak, dan jarak antara kedua titik tersebut yang diketahui. Nah, prinsip ini menggunakan prinsip segitiga siku-siku ya, ABC. Nah, jadi apabila kita sudut ABC itu kita sudah dapatkan nih sudut B berupa alfa dan jarak B dan C itu eh, sudah kita tentukan berupa S ya diukur dan diketahui, maka kita bisa cari nilai H-nya atau A atau C ke A ini eh, dengan S dikali tan tan alfa ya. Jika S pendek atau datar, kelengkungan bumi diabaikan. Jadi semisalnya kita mengukur beda tinggi yang berdekatan itu tidak memerlukan nilai kelengkungan bumi ya. Tapi kalau misalkan kita mengukur di jarak yang jauh, kita perlu perhitungkan kelengkungan bumi. Nah, kelengkungan bumi itu juga ada rumus matematisnya tersendiri. Nah, cuman di sini kita tidak jabarkan ya kelengkungan bumi.
Nah, yang kedua ada metode tachymetry. Nah, metode tachymetry itu kita menggunakan eh, jarak jarak miring. Nah, biasanya metode ini biasanya digunakan ketika kita mengukur bangunan ya, jarak terhadap bangunan gitu. Kita menggunakan metode tachymetry. Namun yang biasa kita gunakan itu biasanya sifat datar karena cukup jarang ya kita mengukur tachymetry. Kalian ada praktikum nggak sih? Nggak ada ya? Nah, kalau misalkan pengukuran tachymetry ini biasanya menggunakan alat survei yang modern, itu seperti ETS. Nah, kalau yang tadi kita sifat datar itu kita menggunakan waterpass. Nah, pada pengukuran ini menggunakan pengaplikasian pengukuran pulang pergi. Jadi misalnya eh, saya ke Torangkun itu nanti saya Torangkun ke Verly, saya A, B, C, saya A, Torangkun di B dan Verly di C. Nah, nanti saya ke Torangkun, terus habis itu nanti Torangkun ke saya gitu. Jadi ada metode pulang pergi gitu ya. Selanjutnya ada metode barometric leveling. Jadi kalau barometric leveling tuh sebenarnya di survei pemetaan jarang digunakan ya. Jadi barometric leveling itu jadi dia alat eh, alat alat apa namanya eh, alat yang jadi untuk sudah mengetahui ketinggiannya, jadi alat pengukur ketinggian gitu, barometric leveling. Nah, kalau misalkan jadi kalian pernah dengar ya mungkin barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Pada dasarnya ternyata tekanan udara ini berkorelasi dengan perubahan tinggi suatu tempat, temperatur dan juga kelembapan udara sehingga dapat digunakan untuk pengukuran beda tinggi. Nah, jadi ada beberapa jenis dari barometer itu sendiri, ada barometer air raksa, ada aneroid barometer, itu barometer khusus untuk survei, dan juga ada altimeter, itu eh, Pauling System Altimeter ya. Nah, kemudian kalau untuk s- pemetaan terestris itu kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita itu fokus terhadap penentuan posisi horizontal dan juga penentuan posisi vertikal. Begitu. Nah, bentar. Nah, ini ada alat pemetaan posisi ya, penentuan posisi. Nah, kalau ini untuk penentuan posisi horizontal. Nah, ini alat ETS ya. Ini ada prisma, ada reflektor. Nah, di sini juga ada jalon buat titik detail ya. Ada ETS-nya. Nah, selanjutnya, kalau ini alat waterpass itu untuk mengukur beda tinggi ya, pengukuran vertikal. Nah, ini ada rambu ukur. Nah, pengukuran itu bisa dilakukan untuk pekerjaan konstruksi ya. Nah, ini pengukuran volume. Jadi kita juga mengukur volume untuk dapat analisis cut and fill-nya suatu bidang ya. Jadi kalau misalkan kita mau bangun sebuah rumah di sawah kan perlu penimbunan ya. Jadi pengukuran volume tuh nanti kita hitung berapa tanah gitu, berapa tingginya tanah yang perlu kita timbun gitu, Hasan. Ini robotik TS, ini juga bisa digunakan untuk pengukuran horizontal. Nah, selesai. Jadi materi hari ini selesai. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas Bu. ya. Jangan lupa ya hari ini mengumpulkan resum ya sebagai kehadiran. Kita tutup ya kuliah pada hari ini. Jangan lupa ya kumpulin ya untuk kehadiran.
Oke, Iya, Bu. ya. Baik, Bu. Baik, sekian kuliah pada hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.